Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-12. Perkenalkan, nama saya Afif Zainul Mutakin. Saya dari Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa, jurusan Ilmu Komunikasi semester 3. Pada materi ke-8 ini membahas tentang pesan Madinah bagian kedua, membangun spirit pembaruan negeri. Tertulis dalam surah Ad-Duha dari Nu'man bin Bashir berkata, "Barang siapa yang tidak bersyukur pada hal yang sedikit, berarti tidak bersyukur pada suatu hal yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur pada manusia, maka tidak bersyukur pada Allah." Menceritakan nikmat Allah adalah sebuah ungkapan syukur, dan meninggalkan nikmat Allah adalah sebuah kekufuran. Kumpul dalam suatu jamaah adalah rahmat, dan memisahkan diri dari jamaah maka akan diazab. Di dalam surah Al-Insyirah mengajarkan sebagai manusia untuk menjadi manusia besar, yang artinya menjadi manusia yang senantiasa lapang dada dalam menjalankan visi dan misi kehidupan yang terkait dengan tugas profesi dan senantiasa meningkatkan mutu kehidupan dan ketakwaannya. Lalu materi selanjutnya itu materi ke-9. Pada materi ke-9 ini membahas tentang kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan di sini menjelaskan secara umum pemimpin sendiri adalah seorang yang bertanggung jawab dalam suatu kelompok untuk menggerakkan sebuah aktivitas dan memotivasi anggota kelompoknya untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Terdapat dua macam model kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan transformasional dan karismatik. Yang pertama, transformasional. Kepemimpinan ini merupakan sebuah pemimpin yang mendorong anggotanya mampu meningkatkan kesadaran bahwa mampu menunjukkan cara untuk mencapai tujuan tersebut, dan mendahulukan kepentingan sebuah kelompok atau memayoritaskan kelompok terlebih dahulu. Lalu yang kedua, karismatik. Karismatik ini merupakan sebuah pemimpin yang mampu merumuskan visi dan misi serta konsisten dan menjalankannya. Seseorang pemimpin karismatik ini merupakan pemimpin yang sadar akan kemampuannya yang mampu untuk memimpin atau memiliki modal. Lalu materi yang 10 adalah membahas tentang implementasi tauhid dalam Pancasila. Tesis Nabi Muhammad yaitu Madinah yang diuraikan dalam lembaran Madinah Al-Munawwarah merupakan sebuah uraian dan implementasi yang sempurna dari tesis Nabi Ibrahim. Hal tersebut semua merupakan pancaran dari ajaran dan akhlak dari baginda Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah dari sebuah rahim peradaban agama Islam. Piagam Madinah diakui sebagai perjanjian dan kesepakatan bersama untuk membangun masyarakat yang plural, adil, dan berkeadaban. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada umumnya, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Dalam sila pertama, dasar negara Republik Indonesia merupakan sebuah kearifan dalam merangkul agama-agama yang lain. Lalu sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Merupakan sebuah sosial dari ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari kandungan ini dari sudut pandang Islam adalah
seruan untuk semua umat manusia untuk menuju suatu kesatuan kemanusiaan tanpa membedakan kulit, etnis, jenis kelamin, kebudayaan, dan agama. Lalu sila yang ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia, merupakan sebuah pembinaan persatuan dan kesatuan, keamanan, dan kebebasan beragama serta perdamaian. Lalu sila yang keempat, sila keempat dan kelima, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan ajaran sosial dalam tesis Nabi Muhammad, yaitu Madinah, yang implementasikan dalam sila keempat dan kelima. Lalu selanjutnya materi ke-11. Dalam materi ke-11 ini membahas tentang istiroj. Istiroj merupakan sebuah arti dari melupakan Allah, merasa cukup pada selainnya, dan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiroj merupakan salah satu bentuk tertipunya kehidupan untuk berwajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terpedaya oleh selain Allah. Lebih singkatnya lagi, arti dari istiroj adalah azab untuk atau terwujudnya kenikmatan. Contohnya kasus dari istiroj yaitu seperti orang muslim dalam hidupnya merupakan seseorang yang berkecukupan, namun ia jarang beribadah kepada Allah dan sering melakukan maksiat. Selanjutnya materi yang selanjutnya itu materi ke-12, materi yang terakhir, yaitu membahas tentang energi pembaruan untuk membangun molaritas bangsa. Terdapat 7 kajian surah Al-Mudassir, etika, dan sasaran pembaruan. Yang pertama, hal orang yang berkumul atau berselimut. Lalu yang kedua, bangunlah, lalu berilah peringatan. Lalu yang ketiga, dan Tuhanmu agungkanlah. Yang keempat, dan pakaianmu bersihkanlah. Lalu yang kelima, perbuatan dosa ditingkatkanlah. Lalu yang keenam, yang lebih banyak, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh atau balasan. Lalu yang ketujuh, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu dan bersabarlah. Contoh dari pembaruan di negara muslim. Yang pertama itu di Libya, Muhammad Ali as-Sunusi melawan imperialis Prancis. Lalu yang kedua di Somalia, Muhammad Abdullah Hasan dikenal sebagai mata anak panah di gerakan pengusir Inggris. 10 tanda kehancuran bangsa. Yang pertama, meningkatkan kekasaran. Yang kedua, ketidakjujuran. Ketiga, semakin tinggi rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Lalu yang keempat, pengaruh teman sebaya terhadap kekerasan. Yang kelima, meningkatkan kebencian dan kecurigaan. Yang berikutnya, penggunaan bahasa yang buruk. Lalu yang ketujuh, penurunan etos kerja. 8, menurunnya rasa tanggung jawab. 9, meningkatkannya perilaku merusak diri. Lalu yang terakhir, rusaknya moral dan bangsa. Sekian dari penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, tutur kata yang tidak sopan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.